Ya, ini terkait kita menghadiri perayaan Natal lah, begitu ya, kita sebut, bukan tanggal 25 lah ya, perayaan Natal gitu. Jadi sebenarnya para ulama, lagi-lagi kenapa ini terjadi keributan? Karena para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat tentang dimulai dari mengucapkan selamat Natal, itu sudah berbeda pendapat. Sebagian ulama, mayoritas, bahkan ulama yang klasik ya, itu mayoritas mengatakan itu tidak boleh. Karena itu dianggap sebagai pengakuan akan ketuhanan Yesus. Ya, logikanya ke sana. Tapi mayoritas ulama kontemporer ini kebalikan. Kalau mayoritas ulama yang klasik itu mengharamkan, tapi mayoritas ulama kontemporer justru membolehkan. Nah, pasti bingung kan? Loh, kenapa kok dulu boleh sekarang kok dulu nggak boleh sekarang sekarang boleh? Karena ulama sekarang melakukan ijtihad tentang ikhtilaful audo. Jadi kondisi sekarang, kondisi sosial masyarakat sekarang di zaman dulu dengan sekarang sudah mulai berbeda. Perbedaannya seperti apa? Perbedaan misalkan dibuat logika begini. Bagaimana hukum orang Islam yang tinggal di Eropa misalkan? Tinggal di mana? Di Eropa. Yang mana dia di sana minoritas. Tetangganya semuanya misalkan Nasrani. Biasanya dia dikasih Idul Fitri, yang Nasrani ini mengucapkan Idul Fitri. Ketika misalkan nanti Natal, boleh nggak si Muslim ini mengucapkan apa? Selamat Natal. Itu kata para ulama sekarang itu dikatakan boleh, alasannya adalah untuk albir, berbuat baik. Itu masuk dalam kategori perbuatan baik. Saya katakan dulu khilaf para ulama, yaitu dicatat dulu ya. Berbeda, tinggal kita ngikuti yang mana, begitu ya. Saya tidak ingin mentarjih atau menguatkan mana yang kuat. Itu berbuat baik. Kenapa? Karena orang non muslim ini ketika kita tidak mengucapkan itu nanti menganggap apa? Menganggap itu tidak apa namanya itu. Orang kalau tidak kayak tetangga ada nikahan tidak ngucapin selamat nikah itu gimana sih rasanya? Kira-kira gitu. Sekarang dia lagi bahagia kemudian tidak diucapkan. Kira-kira bagaimana? Itu para ulama yang mengijtihadi membolehkan. Itu dianggap perbuatan baik, berbuat baik kepada orang non Islam. Yang penting adalah qalbuhu, hatinya tidak boleh membenarkan. Tidak boleh kita hatinya membenarkan apa? Membenarkan bahwasanya itu adalah Yesus itu adalah Tuhan, misalkan nggak boleh. Sama seperti begini, keterpaksaan. Bang Faisal mau diancam nih, mau dibunuh, mau murtad nggak? Itu pilihannya dua, Bang. Nggak, saya nggak mau murtad, dibunuh betul, mati syahid. Tapi Bang Faisal punya kesempatan. Mau murtad nggak? Allah itu tiga nggak? Ngomong nggak Allah itu tiga? Bang Faisal mengatakan ya udah deh Allah itu tiga gitu. Itu jadi murtad nggak kira-kira? Enggak, karena kondisinya beda. Yang penting wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya tetap pada iman. Jadi kalau sampai kita ikut merayakan Natal dan hati kita meyakini akan ketuhanan Yesus, jelas murtad. Nah, bagaimana dengan pejabat? Nah, ini masalah fikih lagi nih. Bagaimana dengan pejabat? Boleh nggak pejabat itu mengucapkan atau datang ke tempat-tempat yang apa? Yang perayaan-perayaan seperti itu. Kata para ulama juga, itu dibolehkan karena atas dasar asas jabatan. Jadi begini, misalkan Menteri Agama, saya katakan Menteri Agama. Menteri Agama ini sebenarnya menterinya umat Islam apa? Menteri seluruh agama. Menteri seluruh agama. Jadi ketika ada perayaan di agama lain, dia datang ngasih sambutan, tidak mengucapkan kata-kata kufur ya, mengasih sambutan atas dasar jabatan dia, maka itu para ulama mengatakan boleh. Sebatas itu. Tapi tidak boleh sampai meyakini. Tapi bagi kita yang enggak pejabat juga bukan ya, punya teman non muslim juga enggak usah ikut-ikutan apa ngucapin Natal, apalagi sampai datang ke gereja. Kita enggak ada kepentingan. Kita enggak ada kepentingan. Makanya manibtuliya bisyai'in falyuqallid man ajas. Orang yang, ini kaidah fikih, orang yang diuji oleh Allah dalam sesuatu dan dia tidak bisa keluar, falyuqallid man ajas, maka dia boleh mengikuti ulama yang membolehkan. Kayak tadi itu Bang Faisal kerja di perusahaan yang di situ semuanya Nasrani misalkan. Jadi kalau nggak ngucapin selamat Natal itu nanti mempengaruhi hubungan baik misalkan. Itu namanya ubtuliya bisyai'in. Ucapkan saja tidak apa. Falyuqallid man ajas. Boleh dia bertaklid kepada ulama yang membolehkan. Kenapa ini harus saya jelaskan bahwasanya di sini ada perbedaan? Karena saya tidak boleh menyembunyikan ilmu salah satunya. Meskipun sampai sekarang saya belum mengucapkan selamat Natal dan juga belum pernah ke gereja, Pak. Jadi begitu cara memahaminya. Jadi kalau
Kalau dia mau datang, alasannya apa? Alasannya adalah untuk karena ketokohan dia diundang, tidak ikut-ikut mengucapkan hal yang bersifat murtad kekafiran, itu tidak jadi masalah. Dia tidak dianggap melakukan pelanggaran. Tapi mayoritas ulama dulu itu tidak membolehkan ucapan selamat Natal, mayoritas. Tapi mayoritas ulama sekarang itu membolehkan. Saya katakan sekarang mayoritas bagaimana? Itu kiblatnya adalah kepada ulama dunia. Saya katakan ulama sekarang mayoritas kiblatnya kepada ulama dunia. Jadi ulama tokoh-tokoh dunia yang besar-besar, baik Saudi, Yaman, Mesir, Syria, Maroko, tokoh-tokoh besarnya, ulama-ulamanya itu zaman sekarang itu membolehkan ucapan selamat Natal. Itu saya katakan mayoritas. Ukurannya adalah ukuran kibarul ulama, pembesar para ulama di dunia Islam, dari Saudi, Mesir dan sebagainya. Ya. Bumi ini hampir pecah. Ya. Bumi ini hampir terbelah ketika Allah dikatakan punya anak. Ya. Makanya salah satu hikmahnya kenapa setiap Desember ini banyak bencana. Ya. Setiap Desember ini banyak bencana karena ayat itu tadi. Itu sekedar istimbat aja ya, sekedar pemahaman tafsir saja. Kenapa kita renung-renungkan setiap Desember ini pasti banyak muncul bencana. Mungkin ya karena ayat tadi itu menjelaskan seperti itu. Memang sepertinya ya kita itu lagi-lagi kembali kepada pilihan Bang ya. Kalau saya pribadi sih saya masih tetap memegang sampai detik ini, saya nggak punya jabatan, saya nggak punya kepentingan untuk ke gereja, saya nggak punya kepentingan untuk mengucapin selamat Natal, saya nggak melakukan itu. Ya, sampai batas ini. Tapi kan kita tidak boleh menutup mata ada alasan dan ilmu yang lain yang dipakai alasan oleh beberapa ulama itu. Yang mungkin kita tidak tahu, mungkin suatu saat misalkan, suatu saat saya ada di posisi menteri agama misalkan, atau di posisi presiden yang harus diundang datang ke umat lain, maka itu harus datang. Atau kalau mau selamatnya bisa juga dibuat apa? Misalkan dibuat perwakilan. Di menteri agama itu nanti ada namanya perwakilan ketua dari Kristen, ketua dari ini, sehingga ketika ada ketika ada acara seperti itu yang ini aja diutus untuk menjaga ikhtiaton ya, berhati-hati, itu nggak ada masalah. Gak ada masalah. Tapi yang jelas sekarang ini ketika kita sudah mengetahui perbedaan para ulama itu, ya setidaknya ketika ada yang melakukan itu kita sudah punya alasannya, sudah punya ilmunya, ya sudah nggak usah dicaci maki, udah biasa aja. Yang penting kita tidak melakukan. Kalau kita berkeyakinan tidak boleh. Tapi juga jangan juga mencaci maki. Nah ini tadi melaknat-laknat orang yang misalkan datang ke gereja, ternyata tujuannya untuk apa? Dia itu undangan, misalkan menteri agama, presiden atau siapa itu. Nggak usah dicaci maki yang seperti itu, karena dia ada posisi yang mengharuskan ke sana. Di mana Indonesia ini kita sudah sepakat bahwa Indonesia ini adalah negara kesepakatan dengan Pancasila itu, sehingga kita harus memenuhi hak-hak agama lain juga. Wa aufu bil uqud, kita itu harus menepati janji-janji kita. Janji apa? Janji untuk hidup sebangsa dan setanah air dengan aturan-aturan sudah kita sepakati dalam UUD Pancasila itu. Nah, itu harus kita sepakati. Tidak boleh kita mengingkari apa yang sudah kita sepakati dengan agama lain. Itu bukan akhlak Islam. Iya, makanya kita posisinya apa dulu? Bang Faisal kalau nggak ada urusan ke gereja, jangan usah ke gereja. Kalau Bang Faisal diundang atas dasar misalkan Bang Faisal bupati misalkan, nggak apa-apa datang. Tapi kalau Bang Faisal ujuk-ujuk ikut perayaan ini perayaan itu buat apa gitu ya? Buat apa? Jadi itu mungkin nanti masuk bab-bab yang bersifat darurat ya, untuk menjaga hubungan baik dengan agama lain. Masuk yang darurat. Jadi kalau tidak betul-betul darurat nggak usah. Apalagi kita ini di Azikro ini ya nggak penting banget itu ya. Ya biarin aja, lakum dinukum waliyadin, ya kan begitu kan. Agamamu agamamu, agamaku ya sudah, ibadah masing-masing. Toleransi bisa dipupuk dengan cara yang lain. Baik.